Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya definisi terkait dengan metodologi itu apa, kemudian penelitian itu apa, karakteristik penelitian itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ragam atau macam atau jenis dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas beberapa hal ya, mulai dari jenis penelitian, mulai dari penelitian primer, sekunder, kemudian ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian ada penelitian lapangan, pustaka, dan seterusnya. Nanti akan kita kupas bersama-sama secara satu persatu. Baik, kita sampaikan mulai dari yang pertama ya. Jadi ragam atau jenis penelitian itu macam-macam. Yang pertama adalah penelitian berdasarkan data. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini nanti pasti akan berguna pada saat panjenengan nanti mengerjakan skripsi, terutama ya sebagai tugas akhir kalian nanti sebagai mahasiswa strata 1. Jadi jenis penelitian berdasarkan data. Jadi data itu macam-macam. Yang pertama adalah data penelitian primer. Yang dimaksud dengan penelitian primer itu apa? Penelitian ini membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, ya, namanya juga primer. Primer itu berarti kan pokok begitu. Jadi pengumpulan data itu kalau jenis primer ini itu bisa diperoleh dengan cara interview atau kuesioner. Kalau interview dengan wawancara itu biasanya nanti hasil penelitiannya adalah bersifat kualitatif ya, jadi berupa kalimat atau kata-kata yang dinarasikan gitu. Tetapi kalau bentuk kuesioner ya, kuesioner itu nanti kalau hasil penelitian panjenengan diolah dengan bentuk kuantitatif. Maka yang termasuk dalam penelitian primer itu bisa jadi nanti jenengan ambil studi kasus atau berdasarkan survei. Ini kalau survei berarti pakai penelitian kuantitatif yang berdasarkan angka-angka atau rumus-rumus tertentu. Kemudian berdasarkan riset eksperimen. Baik itu ya, jadi yang dimaksud dengan penelitian primer atau data primer itu adalah data pokok, di mana data yang atau informasi yang diperoleh itu dari sumber pertama. Kemudian yang kedua yang disebut dengan penelitian sekunder. Penelitian sekunder itu apa? Sebaliknya, jadi penelitian ini menggunakan data atau informasi atau bahan yang bukan dari sumber pertama untuk menjawab masalah yang diteliti. Sehingga penelitian ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan. Dan menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya apa? Kenapa dikatakan studi kepustakaan? Karena nanti biasanya pada saat panjenengan melakukan penelitian lapangan, tentu data primernya itu adalah data yang ada di lapangan. Jenengan melakukan hasil wawancara maupun kuesioner. Tetapi kalau masuk dalam penelitian sekunder, tentu hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian hasil dari kuesioner dan lain sebagainya, tentu tidak cukup dengan itu. Harus ditunjang dengan penelitian sekunder. Sekundernya berupa apa? Ya bisa jadi dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan mencoba mengkomparasikan ya, mencari pembandingnya dengan hasil penelitian yang ada di buku-buku atau jurnal dan lain sebagainya. Maka kemudian penelitian sekunder ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan karena hasil penelitiannya merujuk pada pustaka. Nah, itu kemudian berikutnya masuk kepada jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Kalau tadi adalah berdasarkan datanya, kalau sekarang adalah berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah penelitian eksploratori, ya, mengeksplor. Jadi maksud dari penelitian eksploratori ini adalah penelitian ini mencari jawaban mengapa muncul kejadian itu. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu dari sebuah penelitian, oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian apa tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah dilakukan dalam rangka mencari jawaban atas suatu peristiwa mengapa itu muncul, maka kemudian penelitian itu disebut dengan penelitian eksploratori. Misal jenengan dari BMKG begitu, mengapa bencana di Indonesia ini kok terjadi terus-menerus gitu, mengapa bulan ini syarat dengan bencana, syarat dengan musibah dan seterusnya. Maka kemudian pencarian jawaban terhadap sesuatu yang muncul atau terkait dengan mengapa sih virus corona ini kok muncul di Indonesia dan semakin marak dan seterusnya. Maka ketika upaya
penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban atas kejadian yang muncul, ini maka disebut dengan penelitian eksploratori. Kemudian yang kedua, penelitian verifikatif. Nah, penelitian verifikatif ini berarti berfungsi untuk meneliti ulang hasil penelitian sebelumnya. Misalkan panjenengan pengen meneliti hasil penelitiannya itu sudah ada, tetapi panjenengan pengen mengkaji ulang dari penelitian yang sudah ada, ini maka penelitian ini disebut dengan penelitian verifikatif gitu. Ini sama yang pernah saya lakukan pada waktu meneliti tentang kriteria penentuan waktu sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh itu di Indonesia itu ditentukan di sudut 20 derajat ya, di bawah ufuk. Akan tetapi kemudian banyak orang yang menganggap, bukan banyak ya, jadi ada sebagian masyarakat kita yang menganggap jadwal waktu sholat subuh kita itu terlalu dini. Maka kemudian kita mencari upaya melakukan penelitian kembali yang disebut dengan penelitian verifikatif. Jadi meneliti ulang apakah penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya ini masih akurat atau tidak, maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian verifikatif. Berikutnya adalah masuk pada jenis penelitian berdasarkan tempat atau latarnya. Kalau tadi sudah ada 2 jenis penelitian yang sudah kita sampaikan, berdasarkan datanya, kemudian berdasarkan tujuannya. Kalau kali ini adalah jenis penelitian berdasarkan tempat atau latarnya. Yang pertama adalah disebut dengan penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang kuliahnya atau mereka yang melakukan penelitian di bidang eksakta, ilmu pasti, seperti ilmu matematika, biologi dan seterusnya, itu biasanya disebut dengan penelitian laboratorium karena penelitian yang dilakukan itu terbatas di lingkup laborat begitu. Kemudian yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian ini biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial ya, sosial ekonomi itu biasanya kemudian terjun di lapangan. Ini sangat mungkin sekali teman-teman, adik-adik semuanya, adik-adik mahasiswa semuanya nanti pada saat mengerjakan skripsi panjenengan bisa jadi melakukan penelitian lapangan. Jadi jenis penelitian yang panjenengan pilih adalah jenis penelitian field research, jadi penelitian lapangan. Sehingga nanti panjenengan diharapkan mencari informasi atau datanya langsung ketemu orang-orang di lapangan gitu. Jadi penelitian lapangan itu berarti informasi atau data primer yang diperoleh ya berdasarkan apakah itu dengan cara wawancara, interview ataukah observasi, monggo. Kemudian yang ketiga, dari jenis penelitian berdasarkan tempatnya adalah jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur. Bagi teman-teman yang menantinya memilih jenis penelitian pada saat mengerjakan skripsi adalah dengan penelitian kepustakaan juga monggo. Artinya ini nanti berarti mengkaji literatur tertentu dalam penelitiannya. Misal panjenengan pengen meneliti pernikahan dini yang terjadi di Desa Beran misalkan. Nah, ini berarti kalau berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif misalkan. Kalau jenis penelitiannya adalah tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Beran, maka data primernya itu berarti jenengan mengambil data informasi langsung di lapangan, karena di situ menjelaskan tempat di Beran, berarti jenengan melakukan pengamatan dan wawancara di Desa Beran. Maka itu kemudian disebut dengan penelitian lapangan. Kemudian nanti tetap membutuhkan data sekunder. Sekundernya itu berarti dibantu dengan literatur-literatur yang berbicara terkait dengan pernikahan dini, supaya nanti antara teori yang ada di dalam buku-buku dalam ilmu yang sudah dibukukan itu nanti kemudian di cross checkkan dengan yang kejadian di lapangan. Nih, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi penelitian lapangan nanti terserah adik-adik nanti mau memilih yang mana, apakah menggunakan jenis penelitian lapangan ataukah jenis penelitian perpustakaan. Jadi untuk teman-teman yang syariah ini ada 2 kemungkinan. Jadi panjenengan bisa jadi melakukan penelitian lapangan, berarti berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian perpustakaan. Misalkan penelitian perpustakaan itu seperti apa, Bu? Ya berarti nanti jenengan tidak perlu melakukan wawancara. Tetapi kalau wawancara itu dibutuhkan ya boleh saja gitu. Tapi karena penelitian perpustakaan maka sumber data primernya ya kajian literatur itu. Misalkan jenengan meneliti tentang batasan nafkah menurut Imam Syafi'i. Nah, itu berarti jenengan mengkaji, mencari, menganalisis kitab dari Imam Syafi'i yang berkaitan dengan nafkah tadi. Nah, ini berarti jenengan melakukan kajian literatur. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian berikutnya
ragam penelitian menurut bentuk data. Kalau tadi kan datanya, kalau ini bentuk dari datanya. Ini juga nanti pasti akan jenengan pakai ya. Jadi ada dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Maka bentuk data tadi saya sampaikan bahwasanya kalau panjenengan itu melakukan penelitian, menggali informasi di lapangan itu dengan cara interview, itu biasanya datanya, bentuk datanya itu disajikan dalam bentuk kualitatif. Tetapi kalau kuesioner ya, kuesioner itu biasanya disajikan dalam bentuk kuantitatif. Nah, apa yang dimaksud dengan kuantitatif dan kualitatif? Mari kita kaji. Nah, jadi data kuantitatif itu artinya sebagai data berupa angka yang nantinya dapat diolah dengan matematika atau statistik. Jadi misalkan jenengan itu pengen mengkaji tentang tingkat perceraian di desa Ngawi misalkan begitu, di salah satu desa Ngawi begitu. Jenengan menyebar angket, menyebar kuesioner, kemudian nanti hasil kuesioner itu nanti kemudian diolah dengan rumus-rumus tertentu yang kemudian nanti ketemunya berupa wujud bentuk datanya itu berupa angka. Dari angka itu kemudian nanti akan bisa disimpulkan. Nah, beda dengan kualitatif, sedangkan data kualitatif itu adalah sebaliknya, datanya bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik ya, melainkan nanti berupa dengan kalimat atau narasi. Contohnya tadi panjenengan menggali informasi terkait dengan pernikahan dini yang ada di Desa Beran. Cari saja informasi di masyarakat kira-kira mengapa terjadi pernikahan dini dan apa alasan mereka. Kemudian biasanya pernikahan dini itu terjadi di lingkup keluarga yang tingkat ekonominya seperti apa. Nah, itu monggo, itu berarti bentuk datanya nanti bentuk narasi berupa kalimat begitu. Maka di sini coba diperhatikan ya. Nanti kalau panjenengan diminta untuk membedakan apa sih bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, perbedaannya paling tidak begini. Ya, kalau penelitian kuantitatif itu berpijak pada konsep positivistik, tapi kalau kualitatif itu berpijak pada konsep natural ya. Jadi sifatnya alami gitu. Tetapi kemudian yang kedua, kenyataan berdimensi tunggal. Kalau kuantitatif itu ya hasilnya misalkan menunjukkan angka 2 ya sudah 2. 2 itu tidak bisa dimaknai macam-macam, hasilnya berdimensi tunggal. Artinya tidak bisa dimaknai macam-macam. Artinya 2 apa itu berarti ya 2 dan terbatas. Kemudian kalau kuantitatif itu peneliti dengan objek terlepas, penelitian dari luar dengan alat pengukuran standar dan objektif, kemudian setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu. Artinya panjenengan sebelum melakukan penelitian kuantitatif itu harus bikin ini dulu ya, jadi disetting sedemikian rupa ini nanti maunya diarahkan kemana penelitian itu. Kuesioner ini nanti diharapkan hasilnya bagaimana, kemudian bentuk pertanyaan yang disampaikan dalam kuesioner seperti apa. Kemudian nanti analisisnya itu berupa analisis statistik dengan rumus-rumus tertentu sehingga hasil penelitian itu berupa inferensi, generalisasi atau prediksi. Jadi sifatnya kalau kuantitatif itu sifatnya prediktif ya. Jadi untuk meramalkan ya, mengira-ngira atau mengeneralisasi gitu. Jadi nanti pada akhirnya kesimpulannya misalkan tingkat perceraian di Desa Beran misalkan menunjukkan angka 92% begitu. Maka angka 92% nanti bisa diterjemahkan berarti tingkat perceraian bla 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 dan seterusnya. Jadi pada akhirnya padahal itu kan yang namanya kuantitatif itu nanti hasilnya sifatnya generalisasi, semuanya digebyah uyah begitu. Ini kalau menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, biasanya untuk teman-teman syariah selama ini itu banyak yang memilih menggunakan penelitian kualitatif. Dimana kalau penelitian kualitatif itu kalau kita melihat ciri-ciri perbedaannya diantaranya adalah kenyataan berdimensi jamak. Artinya jamak itu apa? Contoh nggih, panjenengan melakukan penelitian meneliti ada orang yang menangis. Tentu ketika antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya melihat orang menangis itu kan macam-macam tafsirannya. Maka dimensinya jamak. Nggak bisa dikatakan kalau nangis itu selalu sedih kan enggak. Jadi nangis itu bisa juga sedih, bisa juga bahagia atau susah, sedih dan bahagianya jadi satu dan seterusnya. Maka ini kalau untuk penelitian kualitatif harusnya bersifat terbuka, maka dibutuhkanlah tadi penggalian data informasinya itu dengan cara interview supaya tidak gebyah uyah begitu tadi. Kemudian kalau kita memilih penelitian kualitatif itu antara peneliti dengan objek berinteraksi. Jadi ada interaksi, entah itu interaksinya itu dengan melalui wawancara. Jadi peneliti di luar dan di dalam. Jadi terlibat dalam penelitian sebagai instrumen, peneliti sebagai instrumennya,
kemudian menggunakan judgement atau subjektivitas. Jadi panjenengan selaku alat penelitinya, jadi melakukan penelitian. Kemudian setting penelitian alamiah. Jadi tidak kemudian dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ngalir gitu. Kalau dalam penelitian kualitatif itu panjenengan melakukan penelitian bersifat alamiah. Dan itu harus, kalau kualitatif dibatasi dengan tempat atau waktu. Sehingga nanti analisisnya, hasilnya kalau kualitatif memang bersifat subjektif. Tergantung siapa yang meneliti. Kalau orang yang meneliti itu pinter dalam menggali informasi, ya hasilnya nanti bisa mendalam. Dan coba panjenengan itu ketika melakukan wawancara temanya sama, tapi ketika tema itu yang melakukan wawancara penggalian informasi, misalkan yang melakukan itu adalah Mbak Najwa ya di acara Mata Najwa, dengan yang satunya dilakukan oleh Tukul Arwana begitu, tentu nanti hasilnya akan beda begitu, karena memang analisisnya nanti bersifat subjektif gitu. Dan terakhir, hasil penelitian itu berupa deskripsi, artinya nanti hasil penelitian itu kemudian nanti berupa digambarkan berupa dengan kalimat, kemudian interpretasi tentatif situasional, artinya nanti tidak digebiah uyah, jadi sifatnya adalah bisa ditafsirkan ya dengan secara tentatif situasional berdasarkan situasi tertentu. Kira-kira seperti itu ya. Berikutnya adalah kita akan masuk, karena panjenengan itu adalah mahasiswa syariah, maka lebih saya kebawa ke sini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai jenis, macam, ragam penelitian itu banyak, tetapi pembahasannya saya batasi itu tadi. Nanti yang kurang lebih pasti akan panjenengan gunakan pada saat mengerjakan skripsi. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada pembahasan mengenai tipologi penelitian hukum, karena mahasiswa syariah syarat dengan hukum ya. Jadi dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum, itu sebetulnya dikenal banyak jenis dan macamnya atau tipenya juga, sehingga pembedaan jenis ini pun didasarkan dari sudut pandang mana kita memandang atau meninjaunya. Maka orang-orang yang melakukan penelitian di bidang hukum memang sifatnya nanti subjektif ya, tergantung dari sudut pandang mana dia melihat gitu. Nah, maka jenis penelitian ya, jadi kita masuk pada jenis penelitian hukum secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya. Penelitian hukum itu kalau kita merujuk pada pendapat Suryono Sukanto, dikatakan jenis penelitian hukum itu setidaknya ada dua macam. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Nanti apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dan sosiologis kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah, karena panjenengan nanti sekali lagi mahasiswa syariah ya, mahasiswa hukum, panjenengan nanti lulus dengan gelar sarjana hukum, maka harus paham dengan tipologi penelitian hukum ini. Yang pertama adalah ya penelitian normatif. Penelitian normatif ini penjelasannya ada di sini. Jadi yang dimaksud dengan normatif itu penelitian yang bagaimana? Nanti sangat mungkin panjenengan pada saat melakukan penelitian deskripsi akan memilih di antara satu ini. Apakah nanti jenengan memilih normatifnya ataukah memilih penelitian yang model ini, atau mungkin digabung dua-duanya. Nah, yang dimaksud dengan penelitian normatif itu apa, Bu? Penelitian normatif itu adalah penelitian hukum doktriner. Ya, atau penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan tadi, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Jadi normatif itu kan sesuatu norma yang sudah dibakukan gitu. Jadi penelitian normatif itu ya panjenengan sudah tahu lah ya definisi dari normatif itu apa. Jadi normatif itu ya norma yang sudah dibakukan. Misalkan penelitian normatif dari sudut pandang Islam, berarti ya meneliti dari perspektif hukum Islam, apakah itu menurut Al-Quran, apakah menurut hadis, apakah menurut fikih, apakah menurut hukum positif bagi umat Islam yang berlaku di Indonesia, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, penelitian normatif itu adalah penelitian yang sifatnya doktriner. Ya, meneliti suatu penelitian dari perspektif doktrin tertentu, sehingga disebut penelitian hukum doktriner. Kenapa? Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jadi panjenengan misalkan pengen meneliti tentang pernikahan dini, tetapi penelitian yang panjenengan lakukan, analisisnya nanti bersifat normatif. Jadi meneliti budaya pernikahan dini di desa tertentu, tetapi jenengan melihatnya dari kacamata normatif. Menurut hukum Islam bagaimana, menurut hukum Islam yang di Indonesia seperti apa, itu berarti nanti panjenengan melakukan penelitian normatif. Ya, jadi karena panjenengan nanti akan menghubungkan antara hasil penelitian di lapangan, kemudian dianalisis, dikaji dari sudut pandang doktrin tertentu.
Sehingga penelitian ini nanti tidak lepas dari sumber datanya, selain sumber data primernya adalah data di lapangan, kemudian nanti penelitian ini juga nanti akan, karena normatif, maka analisisnya nanti dikupas dengan teori tertentu yang tentunya menggunakan studi dokumen ya. Apakah nanti mengkaji kitab tertentu, ternyata pernikahan dini yang ada di Desa Beran, kalau berdasarkan kitab fikih ala Syafi'i, menurut madhab Syafi'i hasilnya begini-begini dan seterusnya. Sehingga penelitian normatif atau doktriner ini bisa disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Kenapa? Karena disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Gitu. Jadi penelitian normatif itu sebetulnya penelitian ini ya, penelitian pustaka. Jadi meneliti yang sifatnya normatif gitu. Jadi apakah normatifnya itu hukum positif yang berlaku di Indonesia, apakah normatifnya menurut hukum Islam. Kemudian yang kedua, penelitian sosiologis. Jadi penelitian sosiologis itu adalah nama lain dari penelitian lapangan. Kalau yang satunya tadi panjenengan misalkan tadi nggih, penelitian normatif itu misalkan pengen mengkaji tentang wacana batasan nafkah ya, karena mohon maaf belakangan ini banyak orang yang artis misalkan cerai, ternyata alasannya adalah faktor ekonomi karena tidak terpenuhinya misalkan nafkahnya begitu. Maka sebetulnya panjenengan pengen mengkaji sebetulnya di dalam Islam itu berapa sih batasan nafkah itu. Nah kemudian jenengan mengkajinya dari sisi normatif, kemudian jenengan meneliti menurut konsep nafkah menurut Imam Ghazali atau menurut Syafi'i. Nah itu berarti jenengan mengkaji secara normatif ya, ternyata di dalam Islam itu nafkah itu definisinya begini, batasannya begini-begini dan seterusnya. Itu berarti penelitian normatif. Nah kalau sosiologis ya, penelitian disebut juga penelitian sosiologis ini karena sosial itu berarti penelitian hukum yang sifatnya lapangan. Ya, kenapa disebut dengan penelitian lapangan? Karena kalau penelitian normatif itu kan penelitian yang didasarkan atas data sekunder. Tapi kalau penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Sehingga nanti penelitian sosiologis itu adalah nama lain dari penelitian lapangan. Kalau penelitian normatif itu berarti nama lain dari penelitian pustaka. Kalau sosiologis itu adalah nama lain dari penelitian lapangan. Sehingga untuk mengkaji, untuk menganalisisnya, data itu atau informasi harus diperoleh dari lapangan. Entah itu apakah melakukan dengan cara observasi, wawancara atau kuesioner. Kira-kira seperti itu. Jadi tipologi penelitian hukum secara garis besar ada dua ya, ada normatif dan sosiologis gitu. Jadi kalau sosiologis berarti jenengan mengambil data informasi di lapangan kemudian nanti dikupas. Jadi kalau normatif itu ya yang dikaji, yang dianalisis berupa sesuatu yang sifatnya doktrin ya, mengkaji dokumen tertentu gitu ya. Tetapi kalau sosiologis ya berarti mengambil data primernya yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti penelitian normatif ini penelitian normatif yang diperoleh dari masyarakat sebagai data primernya. Ini nanti kaitannya dengan data primer, data sekunder sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh ya. Jadi ada kalanya data yang diperoleh dari langsung masyarakat itu berarti data primer. Kalau yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder. Tadi sudah saya sampaikan gitu. Kira-kira seperti itu, nanti kita sambung lagi. Ini tidak kalah pentingnya dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Di dalam penelitian hukum kita mencakup tadi data sekunder ya. Kalau data sekunder itu berarti kita ngambil datanya berupa dari dokumen. Maka ini nanti mohon diperhatikan pada saat panjenengan nanti melakukan penelitian untuk mengerjakan skripsi, tentu nanti ada bab 4 yang disebut dengan bab analisis. Maka untuk mengolah data yang sudah panjenengan dapatkan di lapangan, hasil wawancara, hasil observasi itu kemudian ngolahnya bagaimana Bu? Maka nanti ada beberapa data yang bisa digunakan, tolong ini dicermati. Jadi ada bahan hukum yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder, ada yang sifatnya tersier. Nah, kalau bahan hukum yang kalau kita bicara mengenai penelitian hukum yang bahan hukum itu bersifat primer, maka
kalau kita mengerucut pada jurusan panjenengan syariah hukum keluarga Islam, maka konsentrasi pada penelitian hukum keluarga muslim, maka bahan hukum primer yang bisa panjenengan gunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian itu ya panjenengan bisa mengacu pada Al-Qur'an, hadis, ya toh. Misalkan jenengan meneliti pernikahan dini, maka untuk mengatakan pernikahan dini ini sah atau tidak, ini apakah memenuhi syarat rukunnya atau tidak, itu bahannya untuk mengupasnya, untuk menganalisisnya itu dari mana, Bu? Ya monggo panjenengan menggunakan acuan normatif dari mana? Apakah mengerucut dari Al-Qur'an ataukah hadis? Ataukah merujuk kepada fikih, karena fikih itu kan banyak sekali pendapat madhab ya, atau mengacu kepada hukum positif. Hukum positif itu berarti hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah itu hukum undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia nomor 1 tahun 74 itu, ataukah mengacu kepada KHI, kompilasi hukum Islam. Maka ini nanti misalkan panjenengan pengen meneliti tentang batasan nafkah tadi. Misalkan jenengan pengen meneliti ternyata di desa tertentu itu sebelum pernikahan ada perjanjian pernikahan di mana nanti kalau sudah menikah misalkan harus bisa memenuhi nafkah sekian gitu. Maka kemudian jenengan pengen meneliti pernikahan, perjanjian pernikahan semacam ini yang membahas tentang batasan nikah ini kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam seperti apa. Lah ini monggo kalau panjenengan mencarinya di Al-Qur'an, hadis, ada enggak yang bicara seperti itu, bicara batasan nafkah? Di fikih ada enggak? Di hukum positif ada enggak? Lah monggo ini disari cara mengolahnya dengan menggunakan data-data hukum primer ini atau menggunakan data hukum sekunder. Kalau sekunder itu ya selain dari panjenengan membedah masalah tersebut dari perspektif fikih, mungkin bisa dibantu juga dengan bahan hukum sekunder, apakah itu dari undang-undang atau hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Misalkan ternyata kajian tentang batasan nafkah itu sudah pernah ada yang meneliti, maka silakan itu dirujuk. Itu berarti bahan hukum sekunder atau hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Atau mungkin yang terakhir ya, panjenengan selain merujuk kepada hukum sudut pandang ini ditambah ini akan lebih indah lagi ketika disempurnakan dengan ini menggunakan bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Misalkan mengacu kepada kamus, sebetulnya dimaksud nafkah itu apa sih, batasan nafkah itu bagaimana sih, coba dicek di ensiklopedia atau dan lain sebagainya. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan beberapa macam jenis ragam penelitian. Terus kemudian kita mengerucut kepada jenis penelitian hukum. Nanti monggo disiapkan ya segala sesuatunya. Mungkin mumpung masih semester 4 masih ada persiapan yang cukup lama untuk menyongsong nanti untuk mengerjakan skripsi. Maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penelitian. Kemudian nanti kira-kira pada saat melakukan penelitian skripsi itu akan mengambil jenis penelitian yang mana, itu monggo dicermati terlebih dahulu dari materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum.